Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagumu Japanese Class, masih bareng Manda dan Hikaru desu. Yeay, konten kali ini kita pastinya sharing lagi ya. Kita mau bahas tentang kosakata lagi nih teman-teman. Yeay. Sebelumnya kita udah pernah bahas kosakata apa ya waktu itu tentang transportasi, ya, ada anggota tubuh, terus juga tentang rumah-rumah gitu ya, kayak rumah di bagian Jepang, rumah di Jepang gitu. Dan kali ini tuh kita gemes banget loh karena akan bahas tentang kosakata buah-buahan. Buah-buahan. Mungkin terdengar simple tapi sebenarnya ini cukup kompleks loh. Iya, banyak ya, karena banyak. dipengaruhi juga dengan iklim, musim dan lain-lain tuh teman-teman. Betul. Oke, buat kalian yang udah siap belajar, yuk siapin dulu kamus personal kalian. Kita langsung mulai aja videonya. Oke teman-teman, kita kan tinggalnya di Indonesia nih. Kita tahu sendiri lah Indonesia negara tropis. Dan negara-negara tropis lainnya pastinya bisa panen sepanjang tahun nih. Ya karena memang selalu disinari matahari tuh sepanjang tahun gitu kan. Ya. Nah tapi belum tentu nih dengan negara yang 4 musim, termasuk juga Jepang ya. Betul. Oke, Ya. mungkin di musim-musim tertentu kayak misalnya musim dingin, ya kan, itu pasti akan ada buah-buahan yang nggak bisa tumbuh nih di musim dingin ya. Karena ada salju juga gitu Iya ya, ketutup. kan, karena saking dinginnya mungkin seperti itu. Nah, iya nggak sih? Jadi kalau di Jepang itu tiap musim tuh ada kayak buah yang bukan buah yang khas sih, tapi buah yang memang Tumbuh, mekar ya? atau kok mekar sih tumbuhnya di musim itu gitu. I see. Misalnya kayak kita lihat satu-satu nih, misalnya dari musim semi. Oke. Musim semi itu haru, gitu ya. Itu buah-buahannya biasanya ada ichigo, Wah, strawberry. terus juga ada mikang, Jeruk. mikang sama ada sakurambo. Sakurambo, buah ceri ya. Wih, enak Itu nih di musim biasanya. semi ya, buah-buahan manis cenderungnya. Kayak gitu. Terus habis musim semi, misalnya musim panas, itu natsu. Hai. Itu buah-buahannya biasanya tuh ada suika. Wah, itu kesukaan aku, semangka. Terus ada momo. Momo, buah persik guys. Momo, betul. Sama ada juga melon biasanya. Ya, mulai. Udah langsung tau lah, buah melon. Melon. Melon hanya ada di musim panas ya berarti? Biasanya iya ya, kayak dari musim semi ke panas gitu ya. Oke. Bulan-bulan Mei mungkin. Gitu. Terus kalau di musim gugur, kita gugur itu aki. Wah, aki, musim Gitu. gugur ya. Itu biasanya ada buahnya tuh kaki. Kaki, ini kalau nggak salah kesemek nih. Buah kesemek teman-teman. Itu Iya. kaki namanya ya, jadi bukan kaki. Terus ada juga Kuri. Ini, Mungkin kacang-kacangan ya. kayak Chestnut chestnut. ya. Oke. Betul. Ini musim gugur banget kalau kuri itu. Iya. Terus ada juga nasi. Nah, ini adalah buah pir teman-teman, enak nih. Jadi bukan nasi putih, bukan nasi kayak gitu ya. Beda. Ya, nasi ya. Nasi. Hai. Terus habis itu terakhir di musim dingin. Hai. Musim dingin itu Fuyu. Hai. ya. Kalau musim dingin tuh memang mungkin buah-buahan juga nggak terlalu Terbatas ya? terbatas gitu. Tapi biasanya yang khas itu ada buah jenis jeruk ya, kayak misalnya yuzu. Oke, jeruk yuzu ya. Betul. Sering dengar ya mungkin yuzu. Jenis jeruk satu lagi misalnya dai-dai. Dai. Oh, kayak iya. gitu. Ternyata jeruk malah lebih cenderung tumbuhnya tuh di iklim yang dingin ya. Dingin ya kalau di Jepang rasanya. Makanya kalau misalnya kalian tahu nih, misalnya di Jepang itu kan suka ada meja kotatsu namanya. Kotatsu, Yang meja terus ada kayak selimutnya gitu. Oh iya. Kalian bisa browsing juga kotatsu gitu. Pasti munculnya tuh banyak foto yang kayak di atas meja kotatsunya ada buah jeruk gitu. Karena identiknya kalau musim dingin itu jeruk gitu. Seperti itu ya, yuzu dan juga dai-dai. Nah, ini pun di Indonesia sebenarnya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada ya. Ini khas banget, ciri khas dari apa ya, jeruknya Jepang gitu teman-teman. Nah, ngomongin soal buah nih, Hikaru suka buah apa sih? Aku sukanya buah tuh apa ya, mangga sih. Mangga, wih enak, asam-asam manis tuh. Enak kayak apa ya, buah yang paling segar gitu loh kalau menurut aku. Iya sih, emang sih mangga. Oke, bahasa Jepangnya apa nih Bahasa mangga? Jepangnya mangga tuh dia serapan sih, jadi mango. Mango, lucu banget, aku baru tahu loh teman-teman. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya kamu suka buah apa? Aku suka anggur. Anggur sendiri aku nggak tahu bahkan bahasa Jepangnya. Kalau anggur tuh bahasa Jepangnya budo. Budo. Budo guys. Budo. Enak nih, apalagi anggur yang nggak ada bijinya.
Iya, itu kayak Wah. puas banget makannya tuh nggak perlu Iya mikirin kan? bijinya. Biji bahasa Jepangnya apa ya BTW? Biji tuh tane. Tane, nah itu. Nah, nambah kosakata kan? Nah, itu Tuh. ya teman-teman. Itu ngomongin Gitu. soal buah sendiri pun, ini kan ada banyak apa ya, kayak rasa ya di buah itu ya. Nggak melulu manis aja, Iya, tapi iya. kadang bisa Ada asam, asem. kadang juga pahit gitu ya. Bisa ya. Mm-mm. Misalnya kalau manis tuh Ya. amai. Amai, ya. Gitu, bahasa amai. Jepang ya, amai. Gitu ya. Kalau Kalau asam, misalnya asem tuh sepai. sepai. Oh, Sepai. oke. Kadang-kadang asam. juga ada yang pahit loh, tapi. Iya, ya, pahit. Misalnya kayak belum mateng lah atau apa. Iya. Kayak, aduh ini kok pahit gitu. Itu nigai kalau bahasa Jepangnya. Nigai, oke. Nigai. Wah, banyak Kayak gitu. ya. Atau misalnya buah yang apa ya, yang menyegarkan gitu ya. Wah, segar gitu. Itu bahasa Jepangnya sappari. Sappari. Sappari atau sappari suru gitu. Oh, nah itu artinya segar ya, menyegarkan ya. Menyegarkan, gitu. Oke, dan si buah ini sendiri pun kan macam-macam nih teksturnya. Kadang kita nemuin buah yang lunak banget itu, kayak mangga tuh kalau udah matang kan termasuk yang kayak lunak gampang ya. banget gitu. Ya, lunak apa nih? Kalau lunak mungkin bisa yawarakai. Yawarakai. Oke. Tapi ada Yawarakai. juga yang keras. Buah yang keras Sometimes gitu ya. kayak salak gitu kan keras Iya, tuh. salak bener ya. Mhm. Itu kalau keras tuh katai. Katai. Oke. Ini kata sifat nih teman-teman, bisa kalian langsung kata sifat semuanya. tambahin. Guys, buat kalian yang mau belajar bahasa Jepang dari nol, langsung aja join di grup WhatsApp Premium Wagobu Japanese Class. Bakal langsung dibimbing sama native loh. Buat kalian yang udah lulus N5, kalian bisa ikutan akselerasi N4 15 hari. Buat info lebih lanjut, kalian bisa cek aja di sini ya. Ya, yuk kita balik lagi ke videonya. Nah, kalau misalnya ngomongin buah-buahan kan kayak tadi ya, karena musim di Indonesia sama di Jepang tuh beda. Beda. Jadi kadang ada buah yang kayak di Indonesia tuh ada tapi di Jepang nggak ada. Wah, kayak gitu. Misalnya buah-buahan khas ini berarti ya. Apa gitu ya, aja kayak tuh? misalnya contohnya rambutan. Oh, gitu ya, rambutan rambutan. di sana nggak ada. Rambutan di sana nggak ada ya, nggak tumbuh. Ah, Kalaupun I see. ada buahnya paling mungkin impor. Rambutan tuh bahasa Jepangnya nggak ada juga ya, jadi ini disebutnya kayak serapan aja gitu, jadi rambutan. Rambutan. Gitu. Oke. Terus ada juga misalnya salak. Salak. Oke. Salak juga mungkin jadinya saraku Sarak. gitu ya. Nggak ada bahasa Jepangnya mungkin. Hai hai. Gitu, salak. Terus apa lagi ya? Salak. Durian. Kalau durian, nah durian nih. Susah mungkin di sana ya. Durian juga nggak ada ya, nggak tumbuh gitu Nggak mungkin di tumbuh. sana tuh. I see. Tuh, kalau durian bahasa Jepangnya disebutnya doriang. Oh, pakai durian. Iya, jadi doriang. Oke. Kalau buah kelapa ada nggak sih di sana? Kelapa juga kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Mm-mm. Gitu, kalau kelapa tuh coconut. Coconut. Hai Jadi hai. buah-buah itu nggak ada. Kalaupun ada tuh impor gitu, dan mungkin harganya juga jadinya mahal banget. Pakai gitu. ya. Mahal ya. Wah. Mahal Oke oke banget, oke. kayak gitu. Selain itu ada buah apa lagi nih? Selain itu mungkin sebaliknya ya, yang di Jepang tuh ada tapi di Indonesia nggak ada gitu. Ah, oke. Apa Contohnya tuh? kayak kalau aku tahu tuh misalnya buah namanya akebi. Akebi. Akebi itu buah seperti apa tuh? Akebi tuh kayak, aku juga nggak pernah makan sih gitu, cuma dia tuh warna ungu gitu luarnya, cuma mungkin kalau di Indonesia mirip kayak markisa. Markisa. Gitu. Semacam. Oh, I know markisa. Iya Kayak sih. gitu. Mungkin juga yang tadi jeruk yuzu juga tuh. Iya kan? kayaknya Cuma itu ada juga di nggak ada sana. ya di Indonesia, Nggak tumbuh ada gitu. sih kayaknya. Gitu, itu jenis jeruk khas di sana. Terus ada juga apa ya, misalnya kesemek. Kesemek. Kaki juga khas ya di sana ya. Di sana khas juga. Oke. Seperti itu. Atau misalnya ada jenis plum khas di Jepang namanya ume. Ume. Itu Aku juga. pernah dengar tuh. Mm. Oke, Kalau buat di sana ya. orang sering makan itu. Gitu. Gitu. Memang di Indonesia juga orang jarang sih kayak mau makan buah plum gitu, kayak jarang gitu. Jarang ya kayaknya. Iya guys. Itu ternyata ya ada Seperti beberapa itu. buah-buahan khas di setiap negara. Oke, nah selain buah-buahan tadi, ada juga nih beberapa buah-buahan yang viral. Bisa Iya, dibilang mungkin karena harganya mahal, atau mungkin kayak jarang juga Betul. dan susah tumbuh nih di Jepang. Salah satunya ada Crown Melon nih teman-teman. Oke. Jadi itu sebuah brand gitu. Jadi intinya dia adalah musk melon khas Jepang gitu kan. Jadi buah melonnya tuh ada tangkainya tuh kayak gitu. Tangkainya tuh gitu ya, Khas kayak bentuk banget. kayak gitu. Nah yang bikin ini spesial tuh katanya satu pohon tuh cuma bisa menghasilkan satu melon aja. Wow, Pantesan eksklusif ya. mahal ya. Iya, harganya juga mahal nih teman-teman.
Oke, selanjutnya ada juga semangka, tapi yang bentuknya kotak gitu kayak kubus gitu. Ini khas prefektur Kagawa. Wow. Jadi ini tuh sebetulnya ada yang bilang unik di bentuknya aja sih sebetulnya gitu. Dari segi rasa mungkin sama kali aja ya. Cuma karena di bikinnya tuh emang kayak aku pernah lihatnya kayak ada cetakannya gitu ya. Jadi dia semangkanya jadi kotak gitu. Dan karena bentuknya yang unik itu, jadi harganya juga bisa mahal banget, bahkan bisa sampai jutaan gitu ya, 1 juta lebih mungkin. Tapi memang lucu sih, bentuknya kotak gitu kan, karena unik banget nih teman-teman. Nah selanjutnya ada juga nih buah mangga kesukaannya Hikaru juga. Ternyata ada buah mangga khas Okinawa dan juga Miyazaki nih. Dimana di prefektur Miyazaki dan Okinawa ini tuh harganya bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan, gila mahal banget. Ya. Nah yang membedakannya adalah kalau di Indonesia kita makan mangga nih, buahnya tuh biasanya kulitnya hijau ya, agak-agak oren-oren gitu ya mungkin ya. Nah kalau mangga khas ini tuh dia warna kulitnya tuh merah. Dan katanya sih empuk banget. Wah, itu pasti enak banget sih. Bener, dan harganya pun ya lumayan sih, bisa ratusan ribu sampai jutaan. Karena jarang tadi itu ya. Jarang tadi sih. Iya teman-teman, begitu. Terus next mungkin ada juga apel nih. Nah, apel kayak tadi kita belum sebut ya bahasa Jepangnya. Kalau apel itu ringo gitu. Ini juga apel khas Aomori. Ini juga dia mungkin karena khas juga gitu ya. Jadi harganya bisa mahal banget, bisa sampai ratusan ribu, bahkan bisa 500 ribu ke atas mungkin kalau dirupiahkan. Pastinya enak banget nih apelnya gitu. Nah, kalau misalnya di Jepang itu biasanya suka ada kegiatan apa ya, kayak panen buah, metik buah sendiri gitu loh. Seneng banget, kayak di sini juga ada sih, kayak strawberry. Ada kayak gitu di daerah Ciwidey nggak sih teman-teman? Bener banget. Nah, di Jepang juga ada kegiatan kayak gitu, biasanya sih sesuai musimnya ya. Jadi buah yang lagi musim tuh apa? Apa tuh biasanya? Biasanya misalnya ada ichigo gari. Ichigo gari itu namanya artinya kegiatan apa ya, panen strawberry, metik strawberry gitu. Oh, bahasa Jepangnya itu ichigo gari. Ichigo gari atau misalnya kalau jeruk berarti mikang gari gitu. Kalau ada juga apalagi ya, sakurambo gari itu juga ada. Terus budo gari juga ada. Bisa ya ternyata ya panen anggur ya. Ada. Jadi biasanya tuh kadang ada yang kayak apa ya, kita dikenakan biaya masuknya gitu ya. Terus nanti kita dapat kayak mangkok sama alat-alat buat metiknya. Menarik banget, seru banget ya. Itu bayar berarti ya kita kalau biasanya sih bayar ya, seorang berapa gitu. Terus ada yang boleh metik sepuasnya, ada juga yang kayak dibatasi sampai berapa kilo. Kayak gitu juga ada. Seru banget sih, dan itu kita bisa langsung makan. Oh ya? Gitu. Jadi kadang ada juga tempat-tempat yang nyediain misalnya kayak di Ichigo Gari gitu ya, metik strawberry. Biasanya ada tempat yang nyediain kayak whipped cream atau kental manis gitu. Jadi kita bisa langsung makan gitu. Langsung saya berarti kalau ke Jepang juga jangan lupa nih untuk apa ya, pergi ke tempat-tempat yang bisa kita panen buah-buahan nih. Kayaknya seru banget sih, menarik. Dan pasti rasa buahnya khas, beda dengan di Indonesia ya. Nah itu dia teman-teman. Wih, menarik sekali ya. Padahal ini cuma ngomongin buah-buahan, tapi benar-benar bisa kemana-mana ya ngomongin buah aja ya teman-teman. Dan semoga nih kosakata kalian pasti udah nambah banyak banget dong tentang buah-buahan, musim, dan tentang rasa. Banyak ya tadi ya? Banyak ya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada saran mungkin next kosakata apa lagi sih yang perlu kita bahas, silakan komen di bawah. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tontonin video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting subscribe. Channel登録 yoroshiku ne. Ya, dan kita akan ketemu lagi pastinya di video-video berikutnya. Manda pamit. Hikaru deshita. Mata ne. Mata ne. Lagi. Kosakata seru lagi. banget. Seru banget. Bentuknya Kayak motor. nggak enak kan ya? Dan ketawa dulu, maaf. Dan 1, 2, 3. Jangan berisik. Aduh, motro. Hei, motrom. kenapa? Banyak sekali.